Kita buka sebentar di 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita harus sadarin bahwa dasar kehidupan kita, dasar kekristenan kita dibangun oleh pondasinya adalah dari Yesus Kristus sendiri sebagai batu karang yang kokoh. Ketika dasar pondasi kekristenan kita dibangun oleh Yesus Kristus sendiri, pasti semuanya berujung pada kekuatan yang powerful. Kehidupan kita akan semakin hari semakin powerful. Tapi kalau pondasi kita itu dibangunnya atas dasar kesombongan, keakuan, harga diri, tinggi hati, pingin tenar, pingin kaya, itu pasti bangunannya akan cepat rubuh, cepat hancur ketika didapati terjadi pemurnian. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, ayat 12, perak atau permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api. Hari Tuhan itu datangnya seperti api. Ngapain? Dan bagaimana pekerjaan masing akan diuji oleh api itu. Pekerjaan seseorang, dasar hidupnya seorang, apa yang dilakukan seseorang, yang kita lakukan hari-hari ini, Tuhan sendiri akan diuji, ujinya lewat api. Jika pekerjaan dibangun oleh Tuhan uji, ia akan mendapat upah. Kalau kita ini didapatin benar-benar tahun uji, teruji benar, pekerjaan kita dibangun atas dasar Yesus Kristus, kita akan baru mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Ya, kalau pekerjaannya didapatin terbakar, ya dia akan diselamatkan, tetapi menderita kerugian yang jelas, pasti nggak dapat upah, sia-sia pekerjaannya. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Kalau diselamatkan dari dalam api, ya pasti ada hangus, ada gosongnya, ada lukanya. Harusnya kita didapatinya benar-benar tahan uji sehingga kita mendapat upah. Tapi kalau kita ini pekerjaan kita ini tidak teruji, kita ini diselamatkan iya, tapi seperti dari dalam api. 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka ia akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi kita mesti tahu nih, pondasi bangunan kita itu seperti apa yang kita bangun hari ini. Apakah atas pondasi keangkuhan, ego, harga diri, pingin tenar, pingin dihargai, pingin dihormatin, ya pasti hancur ketika api pengujian itu datang. Tapi ketika pondasi kita nih Yesus Kristus dan dibangun di atas dasarnya, dari iman pada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, ujungnya hidup kita ini akan memiliki dampak. Ujungnya hidup kita ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita akan didapatin teruji, dan api itu sendiri akan menguji Bapak Ibu. Semua diizinkan. Proses aniaya, tekanan, himpitan, seperti bangsa Israel aja diuji lewat padang gurun. Tujuannya untuk ngapain? Untuk memurnikan hatinya. Didapatin hatinya itu benar-benar nempel kepada Tuhan apa enggak sih? Kalau Bapak Ibu baca di Ulangan pasal yang buka sebentar di Ulangan pasal yang kedua, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua mulai. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nih, diizinkan Tuhan bangsa Israel berjalan dalam padang gurun selama 40 tahun, tujuannya untuk merendahkan hati. Benar-benar rendah hati apa enggak? Atau malah belagu? Karena orang rendah hati itu perlu proses, perlu peremukan. Yang di dalam harus diremukkan dulu, baru muncul kerendahan hati. Orang, Bapak Ibu mau cek Bapak Ibu rendah hati apa tidak. Ketika ada orang yang salah pada Bapak Ibu, atau Bapak Ibu salah kepada orang, mau datang enggak minta maaf? Itu bukti, cara membuktikannya gampang sekali kok. Orang rendah hati atau tidak itu mudah minta maaf enggak? Mudah memaafkan atau tidak? Itu bukti bahwa orang itu rendah hati atau tidak. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana.
Kadang kalau Bapak Ibu diizinkan lapar, kelaparan, pas-pasan hidup, pas-pasan engkau makan mana. Bayangin Bapak Ibu, mana itu tidak bisa disimpan untuk esok hari loh. Mana hari untuk makan hari ini, untuk hari ini, nggak bisa untuk simpan besok. Artinya ada saja diizinkan kita ini hidup pas-pasan. Makan hari ini, berkat hari ini untuk hari ini. Besok kita nggak tahu mesti ngapain lagi. Itu artinya kita diizinkan Tuhan proses seperti itu. Tujuannya untuk merendahkan hati kita, supaya hati kita itu nempelnya ke Tuhan. Dan tidak kau kenal dan tidak kau kenal nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa hidup bukan dari roti tapi hidup dari segala firman Tuhan. Bayangin, tetapi masih ada loh pemeliharaan Tuhan. Kita itu diizinkan hidup dalam padang gurun, kita diizinkan hidup pas-pasan, kita menghadapin hal yang sederhana, tetapi Tuhan ada pemeliharaan Tuhan. Bayangin ayat yang keempatnya, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Kita beli sepatu saja paling umurnya 2 tahun. Setelah 2 tahun kita harus pakai, ganti lagi. Baju pun juga sama, semakin lama semakin kusam dan kita udah malas pakai. Tetapi ada pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel dipelihara Tuhan, pakaiannya tidak menjadi buruk, tetap bagus. Kalau tidak menjadi buruk berarti pakaian yang dipakai itu nggak kusam, tetap bagus kelihatan adanya, dan kakinya tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Sandalnya juga nggak rusak. Ini ada bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau ada pemeliharaan Tuhan seperti ini, harusnya bangsa Israel ini bertobat. Tetapi apa yang dialami, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allah mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Lalu oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Tetapi yang dilakukan bangsa Israel masih menggerutu, ngomel, ngedumel, dan ujungnya bangsa Israel dihabisin Tuhan, kecuali Kaleb dan Yosua dan sisanya orang-orang Israel yang umurnya di bawah 20 tahun. Kadang diizinkan dalam proses kehidupan kita ini dimurnikan Tuhan lewat proses-proses yang tidak enak, lewat proses padang gurun. Bapak Ibu, saya pernah khotbah tentang sekolah Roh Kudus. Bapak Ibu dengerin itu bagaimana kita berkemenangan waktu mengalami proses. Kita itu akan diizinkan lewat padang gurun untuk memurnikan hati, untuk merendahkan hati kita, bahwa hati kita ini fokusnya harusnya ke Tuhan, bukan kepada yang lain. Harusnya yang menjadi sumber dan kekuatan adalah Tuhan. Ketika hati kita disumbernya kepada Tuhan, kita menghadapi hal buruk, hal jelek, dihina, difitnah, dicaci maki, dituduh, dipersalahkan, dihianatin, kita tetap enjoy, kita tetap menikmatin bahwa kita percaya Tuhan menyertain kita. Orang Tuhan aja menyertain bangsa Israel, tujuannya itu masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tetap menyertain kita, dia disertain Tuhan. Apalagi hari ini, setelah 2000 tahun yang lalu, Allah Bapa kirim Yesus mati di kayu salib untuk memproteksi kita, menjagain kita, menebus kita, membawa kita ke dalam seluruh berkat Tuhan, secara kelimpahan, supaya hidup kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Enjoy dan nikmatin hidupmu. Kita percaya setiap masalah yang ada, tekanan yang ada, pemurnian yang ada itu memurnikan hati kita. Dan saya percaya COVID ini memurnikan gereja Tuhan. COVID hari ini benar-benar memurnikan pelayan-pelayan Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Bukan berarti mereka tidak berkenan, kita nggak tahu. Tapi yang diizinkan Tuhan itu terjadi. Tapi kita percaya ada rencana Tuhan yang ajaib. Dan kita yang ada tinggal, yang masih sehat ini, kita harus menjaga diri, jaga kesehatan. Social distancing juga harus, jaga tubuh kita, jaga hati kita terutama, supaya kita ini didapatin benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ini didapatin benar di hadapan Tuhan, ketika Tuhan panggil kapan saja, kita tuh siap. Dan kita siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Kita harus benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Apakah COVID ini diizinkan untuk memurnikan gereja Tuhan? Saya sendiri tidak pernah tahu, tidak mengerti. Apakah ini sebagai alat penampi Tuhan untuk memurnikan gerejanya Tuhan? Saya juga tidak ngerti. Tapi yang percaya, yang kita ketahui bahwa kita harus menjaga hati, kita harus sungguh-sungguh memproteksi hati kita ini dengan baik, supaya kita ini didapatin benar di hadapan Tuhan. Supaya hati kita ini benar-benar didapatin kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika Tuhan panggil kita mendadak, kita kan bisa meninggal kapan saja. Saya ngelihat teman-teman saya tiba-tiba dipanggil Tuhan, banyak sekali yang meninggal dipanggil Tuhan mendadak. Nah, kita kan tinggal menunggu giliran saja. Apakah kita dipanggil Tuhan ini, kita sudah bertanggung jawab pada Tuhan. Kita udah bersikap baik, bertanggung jawab pada keluarga kita. Kita udah bertanggung jawab pada istri kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita udah kerjakan dengan baik. Itu yang harus kita kerjakan. Kalau jadi anak, apakah yang kita kerjakan sebagai anak itu kita udah tanggung jawab pada orang tua kita? Sebagai hamba Tuhan, kita bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Jadi
Tuhan mau dapatin kita itu harusnya itu benar, hati kita itu benar, tulus, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus belajar dengan kejadian ini. Kalau ditanya COVID apakah alat penampi Tuhan, I don't know, saya tidak ngerti. Tapi kita melihat Tuhan memang sedang memurnikan gerejanya. Ada beberapa orang yang menghambat, saya kenal hamba Tuhan yang tulus hatinya melayani Tuhan, orang yang benar-benar setia, teman saya dekat setia melihat hatinya murni, dipanggil Tuhan gara-gara COVID. Bukan berarti hidupnya tidak benar. Dan kita nggak tahu segala sesuatu kenapa diizinkan itu terjadi. Dan nyatanya COVID ini banyak sekali yang jadi korbannya adalah hamba-hamba Tuhan. Kita percaya saja, kita menjagain hati kita, supaya ketika kita didapatin siap dipanggil Tuhan, dan kita didapati menjadi memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita harus benar-benar siap dalam segala kondisi, segala situasi. Kita jagain hati kita ini harus tetap benar di hadapan Tuhan. Apa sih yang kita bangun? Kekristenan kita itu dibangun atas dasar apa? Apakah karena kita dibangun atas dasar pingin kaya, pingin terhormat, pingin masyhur? Nanti kalau api itu datang menguji, hangus loh semuanya. Ada yang membangun di atas jerami, di atas kayu, di atas emas murni. Kalau dibangunnya atas dasar jerami dan kayu, ketika api datang hangus semuanya. Tapi kalau kita dasarnya di dasarnya Yesus Kristus dan bangunannya itu seperti emas murni, kita dapatin semakin dimurnikan Tuhan, semakin murni. Harusnya kita didapati memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Harus didapati memiliki hati yang murni. Ini perlu proses hari demi hari. Semakin kita mengejar Tuhan, kita mengalami pengenalan Tuhan, hati kita itu kan dibawa lengket nempel dengan Tuhan. Dan ujungnya Tuhan akan bawa kita berpusat kehendaknya. Kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, memproteksi kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kita mempersiapkan diri saja dengan baik. Kalau ditanya kapan COVID berakhir, kita tidak pernah tahu. Beberapa hari terakhir ini parah sekali kondisinya. COVID sudah berevolusi, bermutasi menjadi lebih ganas lagi, lebih cepat mematikan. Nah, kita harus menjagain diri ini. Kita harus benar-benar menjaga diri. Apakah benar-benar COVID dipakai untuk memurnikan Tuhan? Kita tidak pernah tahu. Saya juga tidak pernah tahu. Tapi bagian kita adalah mempersiapkan hati kita dengan benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan harus dapatin kita itu murni. Tidak mata duitan, tidak untuk keuntungan diri sendiri, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan, apapun itu, harus dikerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Yesus yang harus dipermuliakan melalui hidup kita. Supaya kita didapati hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Didapati benar hati kita itu di hadapan. Harusnya kekristenan kita ini semakin hari semakin mengalami kematian. Setiap hari mengalami kematian, semakin hari semakin mati, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu, karakter kita, kelakuan kita ini tidak bisa ditenggeng, tidak bisa diusir. Karakter kita itu harus disalibkan hari demi hari sampai menyerupai Yesus Kristus Tuhan, karena diciptakan kita serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Kalau terjadi masalah, terjadi tekanan, itu artinya proses untuk memurnikan hati kita semakin menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, jaga pola makan. Kalau tidak perlu tidak kumpul-kumpul rame-rame. Kita mau sama-sama sehat dan kita bisa menyelesaikan sampai garis akhir dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. God bless you.